Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di acara Ngopi Instan KJRI Hongkong, ngobrol pintar, interaktif dan spontan di episode ketiga. Nah, di episode 3 ini kita temanya hindari jerat hukum. Seperti apa obrolan kita nanti? Tapi sebelum itu saya mau sampaikan bahwa kita sekarang akan live ini langsung dari Facebook KJRI Hongkong. Kita langsung live dari kantor KJRI Hongkong ke hadapan teman-teman semua. Saya Ayu Saptanitias akan menemani teman-teman semua selama kurang lebih 1 jam ke depan untuk ngobrol-ngobrol bareng dengan narasumber kita. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton ini sudah like dan follow akun Facebook kita di KJRI Hongkong dan juga sosial media kita yang lain. Kita ada di Twitter, Instagram, dan juga YouTube untuk berbagi update serta informasi yang pastinya akan berguna untuk seluruh WNI di Hongkong. Teman-teman juga bisa ikut gabung ngobrol sama kita nih nanti baik di kolom komentar maupun menyampaikan pertanyaan via nomor WA kita di 9400 1506. Sekali lagi di 9400 1506. Jangan lupa juga sertakan nama bersama pertanyaannya. Nah, nanti akan ada 2 orang yang kita undi jadi pemenang tabungan sebesar 500 Hong Kong dolar. Lumayan banget nih persembahan dari BNI ya. Nah, kita di episode lalu sudah ada 2 orang pemenang yang beruntung nih. Sudah ada Ibu Anil Kusnaini dan juga Ibu Sri Martuti yang mendapatkan undian tabungan BNI sebesar 500 Hong Kong dolar. Selamat sekali lagi untuk kedua orang pemenang. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang menyampaikan pertanyaan di episode ini juga ikut menang juga ya. Jadi lumayan banget nih 500 dolar. Jangan lupa sampaikan pertanyaannya. Nah, kita masuk ke tema kita malam ini, hindari jerat hukum. Saya tidak sendiri di sini, pastinya sudah ada 2 orang narasumber yang sudah cerah sekali hari malam ini, Bu. Harus cerah ya. Harus semangat kita. Malam ini sudah ada Ibu Ineke dari Konsul Kejaksaan KJRI Hongkong dan juga Bapak Agung. Selamat malam. Konsul Kepolisian dari KJRI Hongkong. Apa kabarnya ini Bapak dan Ibu? Luar biasa. Luar biasa ya. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga sehat dan semangat seperti kita malam ini ya Bu ya. Tetap sehat ya. Betul Bu Ina. Siap. Oke, saya boleh kenalan dulu ya Bu ya. Jadi Bu Ineke Konsul Kejaksaan ini kurang lebih sudah berapa lama Bu bertugas sebagai konsul kejaksaan? Hampir 1 tahun saya sudah berada di Hong Kong. Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Apa yang ditugas sebagai Konsul Kejaksaan KJRI ini kurang lebih apa Bu? Jadi saya di Indonesia adalah jaksa. Jadi begitu mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, misalnya tugas jaksa misalnya melakukan penuntutan, kemudian yang ada di dalam persidangan bersama hakim dan lawyer. Kemudian ketika di sini saya menjadi konsul kejaksaan, maka saya lebih kepada melakukan pembinaan kepada teman-teman, kemudian memberikan bantuan hukum kepada teman-teman dan membantu tugas-tugas KJRI dalam rangka perlindungan warga negara Indonesia khususnya yang berada di Hong Kong dan Macau. Jadi berbeda dengan tugas dan fungsi kejaksaan di Indonesia. Tapi tentunya kita tetap sangat semangat untuk selalu membantu teman-teman warga negara Indonesia, baik PMI maupun warga negara Indonesia lainnya yang berada di Hong Kong dan Macau. Itu, Mbak. Terima kasih Bu Ineke. Pak Agung, sudah berapa lama Pak bertugas sebagai konsul kepolisian? Tepatnya 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Lagi sibuk apa Pak sekarang Pak? Sekarang sibuk untuk mengingatkan warga agar tetap hati-hati, menjauhi kerumunan-kerumunan supaya terhindar dari COVID-19 tentunya. Pastinya. Iya. Tadi kita akan bicara ngobrol soal hukum. Sebagai warga negara Hong Kong yang tinggal di luar negeri, kita semua pasti dihadapkan pada ketentuan dan kebijakan yang perlu ditaati di negeri orang gitu ya Pak ya. Tidak jarang kita juga menemui permasalahan terkait hukum. Kalau boleh disampaikan ke teman-teman Pak, kurang lebih di Hong Kong ini biasa masalah yang sering dihadapi terkait hukum oleh teman-teman WNI di Hong Kong ini apa aja Pak? Ya baik. Sebenarnya
sangat mudah bagi kita agar bisa bekerja dengan tenang, nyaman, dan aman. Kalau kita patuh dengan peraturan-peraturan, baik itu peraturan dari kita, dari pemerintah Indonesia, maupun di mana kita tinggal, peraturan dari pemerintah Hong Kong, saya pikir teman-teman, Sobat PMI, semuanya bisa bekerja dengan aman dan nyaman di sini. Namun, meskipun demikian, memang ada beberapa kasus yang sering terjadi, yang sering melibatkan teman-teman Sobat PMI. Kasus-kasus ini sebenarnya tidak terlalu besar. Jika dikalkulasi, kasus terbesar adalah kasus tenaga kerja tentunya. Ini lebih kepada dispute antara pekerja, majikan, maupun agent. Kasus-kasus seperti ini di KJRI sebenarnya sudah bisa tertangani dengan baik oleh tim pelayanan warga yang teman-teman mungkin juga tahu bahwa tim pelayanan warga terdiri dari konsul tenaga kerja, imigrasi, kejaksaan, Protkon maupun dari kepolisian sendiri. Tim inilah yang secara rutin melakukan perlindungan maupun pelayanan terhadap warga yang bermasalah. Kasus yang cukup sering lainnya adalah kasus-kasus penipuan. Kami maklum itu, terutama penipuan online. Ya, penipuan online ini menempati angka yang paling besar. Kita maklumi itu karena teman-teman di Hong Kong ini rata-rata semua menggunakan gadget. Keterbatasan ruang, keterbatasan gerak yang memaksa mereka untuk menggunakan gadget untuk melakukan apa aja, bersosialisasi maupun bertransaksi. Ya. Dalam transaksi inilah ada beberapa teman-teman yang mungkin belum begitu familiar, ya. Belum begitu familiar dengan cara bertransaksi melalui online. Disinilah akan timbul permasalahan. Kira-kira seperti itu, Mbak Egi. Baik sebagai pelaku maupun sebagai korban ya, Pak? Ya, betul. Oke, baik. Saya ke Bu Ina nih, Bu. Jadi tadi sudah dijelaskan beberapa kasus-kasus yang dominan ya dihadapi oleh teman-teman. Ini mungkin juga terjadi karena perbedaan kultur juga sistem hukum di Indonesia dan di Hong Kong ya, Bu ya. Seperti itu, Bu. Ya, jadi yang perlu teman-teman perhatikan juga bahwa sistem hukum kita sangat berbeda, Mbak Ayu ya, dengan antara Indonesia dengan Hong Kong. Namun demikian, memang kita dimanapun kita berada, tentunya kita harus menjunjung tinggi hukum yang ada di tempat tersebut. Maka kita sebaiknya mengenali hukum untuk menjauhi hukuman. Bagaimana caranya supaya kita tidak terjerat hukum dengan tema yang cocok banget dengan tema kali ini adalah hindari jerat hukum. Bagaimana supaya kita bisa menghindari jerat hukum adalah kita tahu hukum di Hong Kong itu seperti apa. Nah, yang paling beda antara Indonesia dengan Hong Kong adalah sistem hukumnya tentunya. Nah, di Indonesia ketika teman-teman dilakukan penangkapan baik oleh penyidik, polisi maupun dari mungkin petugas bea cukai atau lain sebagainya, maka teman-teman ada waktu 24 jam untuk melakukan penahanan sebelum memutuskan apakah kasus ini akan ditindaklanjuti atau tidak. Nah, untuk ditangkap kemudian ditahan. Nah, di Hong Kong waktu yang diberikan kepada teman-teman yang mungkin bermasalah dengan hukum adalah 48 jam. Jadi dalam waktu 48 jam maka otoritas Hong Kong mempunyai waktu untuk menentukan apakah kasus teman-teman ini akan dibawa ke pengadilan atau tidak. Dan apakah terhadap teman-teman ini akan dilakukan penahanan atau bisa memberikan jaminan. Jaminan ini atau istilahnya bailout. Mungkin teman-teman juga sudah memahami mengenai bailout. Jadi itu adalah menitipkan sejumlah uang kepada polisi ataupun pengadilan sehingga yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan. Dalam arti bisa di luar sambil menunggu proses. Dan satu yang paling jauh beda adalah di Hong Kong tidak ada masa penahanan, Mbak Ayu. Jadi makanya mungkin teman-teman yang mempunyai rekan PMI atau WNI yang mungkin bermasalah dengan hukum, maka yang bersangkutan bisa dilakukan penahanan dalam jangka waktu yang cukup lama sebelum akhirnya dilakukan proses persidangan. Nah, ini mungkin yang teman-teman juga harus aware ya, Mbak Ayu ya. Maka karena
sekali lagi kami ingatkan bahwa untuk menghindari hukum maka kita harus tahu hukum itu seperti apa. Karena kadang teman-teman mungkin tidak tahu hukumnya, tidak tahu aturannya sehingga berbuat sesuatu. Padahal teman-teman mungkin tidak ada berniat ya Pak Agung ya. Betul. Tidak ada niat untuk melakukan kejahatan. Cuman karena nggak tahu aja bahwa itu tuh nggak boleh di sini. Karena kan kita beda nih, di Indonesia kita nyebrang bisa sembarangan gitu kan. Di sini kita harus ngikutin rambu-rambu kan, kita nggak bisa tiba-tiba cuma stop gini nyebrang. Nah itu juga harus diperhatikan oleh teman-teman semua. Oke. Ini kita sambil ngopi dulu Bu, silakan. Iya, ini benar, silakan. benar. Ini teman-teman di rumah juga boleh. bisa ngopi bareng Kopinya nih. enak loh, Ngopi bareng enak sama loh. kita. Ini kopi Indonesia Bu ya? Oh, iya. Indonesia. Pokoknya paling top gue kopi Indonesia Pak Agung ya, nggak ada yang ngalahin Iya, ya pokoknya. teman-teman bisa ambil kopinya, teh atau apapun, kita sama-sama sambil ngobrol di sini. Bu ini kan tadi kalau di Indonesia itu 24 jam, di sini lebih lama, 48 jam. Itu apakah menimbulkan masalah baru nggak sih Bu? Kalau masa tunggu lebih lama seperti itu atau tidak? Sebenarnya sih karena perbedaan sistem itu ya, sebenarnya yang paling menimbulkan masalah adalah ketika setelah 48 jam. Setelah 48 jam misalnya teman-teman yang bermasalah ini ditahan, maka masa waktu penahanan itu tidak ada limitasinya, tidak ada batasnya. Jadi makanya teman-teman mungkin kenal rekan-rekan PMI juga yang sedang bermasalah dengan hukum, mereka bisa menunggu di dalam penjara itu sampai berbulan-bulan lamanya sebelum akhirnya maju ke persidangan. Prosesnya yang lama. Jadi ya sekarang kan siapa sih yang mau ya kena proses hukum yang lama? Maka dari itu kami selalu mengingatkan kepada teman-teman, menghimbau supaya sebisa mungkin kita hindarin lah terlibat kasus-kasus yang tentunya teman-teman juga udah tahu lah bagaimana membedakan mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi lebih baik dihindari daripada kita harus menjalani kasusnya ya Pak Agung ya, betul. Karena nggak ada untungnya lah ya buat kita gitu kan. Iya. Oke, tadi kasus yang sudah banyak dihadapi oleh PMI kita di antaranya fraud, penipuan, pemalsuan gitu ya. Tapi kalau yang sudah masuk dalam kasus penahanan gitu ya, itu biasanya apa Bu? Paling banyak apa sih? Oh ya, untuk tahun 2009 itu ada banyak kasus yang melibatkan para WNI kita. Jadi mereka juga ada dalam penjara. Itu untuk tahun 2019 itu ada sekitar 40 orang yang terlibat narkotika. Ini bisa menjadi kurir ataupun membawa paket atau mengambil paket. Kemudian ada yang kasus overstay. Kemudian ada yang kasus pencurian. Kemudian pelanggaran paper. Ini dalam arti dia memegang paper kemudian dia bekerja. Kemudian pada saat razia dia tertangkap. Kemudian ada kasus lain. Nah ini untuk tahun 2019. Kemudian untuk tahun 2020, itu sampai dengan 27 Maret, ini data sampai 27 Maret, itu narkotika ada sekitar 31. Ini 31 adalah teman-teman yang berada dalam penjara. Jadi hanya ada penambahan sedikit, kemudian overstay ada 4, kemudian pencurian 10, pelanggaran paper 4, dan kasus lainnya ada 21. Mungkin sekalian saya sampaikan ini ya, kasus yang menarik gitu mungkin. Jadi yang terbanyak dan terberat adalah kasus narkotika. Nah di sini yang sering terjadi adalah para teman-teman ini dibujuk untuk membawa paket yang ternyata begitu dibuka adalah narkotika. Kemudian ada juga teman-teman yang dibujuk untuk tolong dong, dimintain tolong ambilin paket saya dong di kantor pos atau di tempat jasa titipan kilat atau dipinjam alamatnya untuk menerima paket. Sehingga pada saat paket itu datang, pihak custom Hong Kong sudah melihat yang bersangkutan, kemudian ditangkaplah. Sehingga yang bersangkutan ini yang menjadi tahanan akhirnya. Nah, untuk kasus-kasus narkotika ini penjara yang paling ringan adalah 1 tahun 4 bulan, kemudian yang paling berat adalah 26 tahun atau sampai seumur hidup. Memang di Hong Kong tidak ada hukuman mati, tapi tentunya itu tidak menjadi membuat teman-teman atau kita bersemangat gitu ya untuk membantu kegiatan yang tidak menguntungkan sama sekali sebenarnya kan. Cuman itu tadi, jadi teman-teman juga harus waspada karena sarana yang sering digunakan adalah Facebook. Jadi di Facebook dia berkenalan,
mungkin fotonya cowok ganteng sedunia, gitu kan, pakai seragam polisi, maaf ya Pak Agung Iya, ya. ada juga. Polisi jadi, dan ada juga memang Ada ya. juga. Jadi membujuk, kemudian merayu teman-teman, Jadi kemudian dimanfaatkan dimanfaatkan, gitu ya. benar. Teman-teman kan sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu kan, tapi karena termakan bujuk rayu, akhirnya memberikan alamatnya. Kemudian akhirnya paket itu dikirim. Begitu dibuka ternyata narkotika. Nah itu teman-teman yang perlu sangat waspada. Iya betul. Kemudian yang lagi rame adalah pencurian, Mbak Ayu. Jadi pencurian ini bisa terjadi di rumah majikan atau di toko. Nah jadi di rumah majikan ini terkadang mungkin teman-teman tidak mengetahui bahwa majikan meletakkan CCTV di sudut-sudut tertentu di rumah. Kemudian meletakkan uang, kemudian teman-teman pikir nggak ada orang, ada yang mengambil. Nah ini juga jadi masalah. Kemudian yang terbaru adalah mencuri di toko. Jadi di toko ini, misal toko di Hong Kong gini, kalau di Indonesia kita keluar toko kan pasti ada bunyinya nih, ada alarmnya. Di sini bisa jadi tidak berbunyi. Nah itu juga teman-teman juga jangan sampai melakukan tindakan yang saya yakin teman-teman tahu itu nggak benar gitu kan, karena akhirnya akan bermasalah kepada teman-teman sekalian. Nah itu yang banyak kasus-kasus yang terjadi dan itu dilakukan penahanan biasanya, itu Mbak Ayu. Oke. Kalau dari segi tadi Pak penipuan, pemalsuan dokumen itu teman-teman ini juga harus hati-hati ya Pak ya, pastinya ya Pak ya, terkait penipuan dan pemalsuan. Iya, betul Mbak Ayu. Saya concern kepada beberapa kasus penipuan ya. Banyak sekali laporan yang saya terima, teman sobat PMI menjadi korban penipuan. Penipuan dengan berbagai macam modus operandi. Ya. Sebenarnya teman-teman PMI bisa untuk mengantisipasi untuk tidak menjadi korban. Dari beberapa kejadian atau laporan yang masuk itu dimulai dengan hal-hal yang ringan. Untuk itu malam ini saya akan berikan sedikit tips bagaimana cara menghindari penipuan via online, sosial media dan sebagainya. Jadi apabila teman-teman mengalami, kira-kira beberapa tips ini yang bisa dilakukan. Oh, ada tuti ya, hindari tuti ini, tukang tipu ini. Apa tuh tuti Pak? Tuti tukang tipu maksudnya. Tukang tipu ini mereka tahu bahwa teman-teman PMI mempunyai uang. Mereka tahu bahwa teman-teman PMI itu melek gadget. Mereka tahu bahwa hampir semua teman-teman PMI mempunyai akun sosial media. Nah, dalam rangka itulah makanya sobat PMI harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Bagaimana cara mengantisipasinya? Pertama, jangan ikuti perintah tukang tipu ketika dia coba mengontak teman-teman sekalian. Ya, mereka akan mulai itu dengan obrolan-obrolan manis tentunya. Atau bahkan yang bujangan tentunya akan senang kalau mendapatkan teman chatting. Men-chatting dari tempat lain pasti akan senang. Nah, dari obrolan-obrolan itu akan meningkat nanti menjadi beberapa permintaan. Misalnya, dia akan minta mulai mentransfer uang dengan berbagai macam alasan. Yang keluarganya sakit, yang ditahan, yang mau mengirim paket tetapi paketnya ditahan oleh bea cukai dan sebagainya. Nah, hindari transfer uang berapapun nilainya. Karena mereka biasanya akan memulai dengan transfer kecil. Nilai nominal kecil dan itu akan naik terus. Selanjutnya, yang kedua, jangan sekali-sekali menekan kode-kode tertentu. Mereka akan mengirimkan itu via SMS maupun WA dan itu akan meminta kita calon korbannya untuk menekan kode-kode tersebut. Dengan menekan kode-kode tersebut, itu bisa membuka akun kita. Itu bisa membuka akun sosial media kita. Ya, jangan pernah lakukan itu. Ya. Terus selanjutnya, ketika hal-hal tersebut Anda sudah alami, selanjutnya Anda harus periksa kembali nomor yang Anda curi tadi, nomor yang Anda hubungi tadi. Ya, Anda periksa lagi, apakah nomor tersebut ada dalam kontak Anda? Apakah nomor tersebut milik teman-teman Anda? Ya, ketika itu tidak
ada atau tidak ada hubungan sekali dengan Anda bisa mengignornya, Anda bisa mengabaikannya. Jangan dilanjutkan. Ya, kasih jeda beberapa waktu. Apakah dia saudara Anda, teman Anda, ataupun orang-orang yang ada hubungannya dengan pekerjaan Anda. Jika tidak, delete atau block. Kira-kira itu tips yang paling mudah untuk menghindari. Ini baru awal rencana penipuan. Selanjutnya saya ingin memberikan sedikit informasi Pak Ayu. Contoh-contoh dokumen apa yang biasanya dilampirkan dalam proses ini untuk ya. Penipu itu ya? Iya. Yang paling sering sekarang ini adalah penipuan dengan modus pemenang hadiah. Misalkan pemenang hadiah BNI. Ya. Nah, seperti ini. Mereka akan meng-create atau menciptakan atau membuat seakan-akan bahwa teman-teman PMI ini, calon korban ini benar-benar menjadi calon pemenang dengan mengirimkan beberapa sertifikat, maupun mereka mengirimkan beberapa kontak person yang memang itu kontak person itu memang ada di BNI di satu bank itu, tetapi orang tersebut beda nama, beda nomor telepon dan sebagainya. Tetapi memang beliau-beliau tersebut adalah orang BNI, namun namanya mungkin berbeda, nomornya berbeda. Dicuri. Sebenarnya menggunakan foto atau image dari para pejabat tersebut untuk melakukan penipuan. Karena biasanya yang paling mudah dilakukan calon korban, dia akan melihat siapa orang ini, apakah ngeklik di Google. Begitu di Google misalkan coba ditampilkan itu lagi Pak. Nah, yang tadi Pak BNI tadi. Ya. BNI. Sampai mereka cetak sendiri itu ya. Betul. Ya. Nah, mereka bisa itu seperti itu. Nah, yang difoto itu BNI, BUMN, namanya Pak Sigit. Itu bukan Pak Sigit. Beliau adalah Wadirut BNI. Namanya kalau nggak salah Pak Anggoro. Nah, tetapi penipu menggunakan Sigit Purnomo, nama lain. Oh, tapi fotonya benar. Fotonya betul. Fotonya betul. Coba next Pak. Ya, saya akan perlihatkan lagi. Nah, dia juga akan disertai dengan image-image lain yang memperlihatkan bahwa beliau sedang menyerahkan hadiah dan sebagainya. Memang beliau sedang menyerahkan hadiah, tapi kepada pemenang yang benar. Dan ini dipakai oleh para pelaku itu dengan memalsukan ID daripada pemenang. Yang satu top itu adalah nama palsunya sebenarnya. Nama aslinya ada, tapi dia mengganti. Pelaku ini mengganti dengan nama calon korban. Mereka sudah persiapkan itu. Dari mana mereka dapatkan ya? Dari mana mereka dapatkan itu? Mereka dapatkan itu dari beberapa sosial media. Ya. Mereka dapatkan itu bisa dari sosial media. Sosial media apa? Contohnya Facebook. Ya, di Facebook. Saya akan coba memberikan sedikit tips kepada teman-teman. Bagaimana supaya Facebook kita aman, supaya tidak tercuri data kita. Ya. Ada tips-tips Facebook juga ya? Betul. Tadi juga betul. termasuk Next, yang untuk narkotika itu juga banyak. Betul, bisa dari situ. Benar berawal dari Facebook sebenarnya. Betul. Jadi teman-teman yang punya Facebook perlu diperhatikan beberapa hal seperti ini. Ya. Wah, saya harus cek Facebook saya juga nih. Facebook ini adalah sebenarnya adalah awal mula daripada masalah teman-teman. Kalau kita tidak bisa mengelola sosial media kita dengan baik, kita akan mengalami hal-hal seperti tadi. Untuk itu, saya sarankan teman-teman PMI, teman-teman, dan buat kita semua juga, kelola sosial media kita dengan bagus. Bagaimana supaya aman? Kira-kira seperti ini ini standar. Coba teman-teman bisa lakukan step-step ini. Pertama, Anda tentu harus buka facebook.com dan kembali ke fasilitas help. Di situ nanti ada opsi untuk privacy dan safety. Nah, nanti pilih ke hack dan fake account. Nanti pilih ke opsi, di situ ada pilihan lagi. I think my account was hacked or someone is using without my permission. Nah, kalau sudah situ, klik tautan bertuliskan secure your account. Dan pilih get started lalu continue. Nah, setelah itu Anda bisa membuat password baru. Nah, setelah berubah, Anda bisa nanti menghapus broadcast yang bukan Anda yang membuatnya, atau Anda biarkan saja karena pelaku tidak bisa mengakses sosial media Anda lagi. Itu kira-kira tips yang sederhana. Ya.
pastinya akan berguna sekali untuk teman-teman supaya lebih hati-hati dan waspada, terutama untuk pemakaian sosial media maupun gadget gitu ya Pak ya. Betul. Saya juga abis ini mau buka akun Facebook. Oh siap. Mau lihat juga nih. Diamankan dulu ya. Iya dong. Iya. Kita buka dulu line pertanyaan nih. Sepertinya iya. sudah ada yang mulai bertanya. Pertanyaan pertama. Baik. Selamat malam Pak Agung. Wah, yang disapa cuma Pak Agung aja nih. Waduh. Spesial sekali seperti Pak. Spesial kayaknya. Salam kenal, saya Contreng. Saya mau menanyakan bagaimana sikap KJRI Hongkong tentang peraturan urgent pemerintah Hongkong yang melarang berkumpul lebih dari 4 orang saja di tempat publik. Pertanyaan pertama, lalu yang kedua, bagaimana dengan hukuman atau sanksi karantina mandiri yang dilanggar majikan yang tidak memenuhi akomodasi fasilitas dan juga akomodasi biaya makan yang tidak layak karena newcomer, sanksi kemajikan. Baik, ini terkait kebijakan baru dari pemerintah Hongkong terkait kedatangan dari bukan pendatang ya, kedatangan ngumpul. Itu yang pertama, juga tentang kebijakan terbaru. Hari ini sore ini tadi ya. Sore ini disampaikan oleh Chief Executive mungkin Pak Agung. Satu hal penting yang bisa saya sampaikan adalah sebenarnya bukan hanya untuk peraturan ini saja. Sebagai kita pendatang, kita harus wajib mentaati semua peraturan yang ada di Hong Kong. Termasuk di dalamnya aturan tentang larangan berkumpul. Sebenarnya kalau kita lihat, kita di Indonesia sudah menerapkan lebih dahulu. Ya, polisi di Indonesia sudah menerapkan aturan itu beberapa hari sebelumnya, dan Hong Kong baru hari ini menerapkan itu. Ya, itu saya himbau teman-teman harus mulai sekarang melakukan hal tersebut, mulai melakukan social distancing dan mengurangi waktu untuk berkumpul. Teman-teman yang biasa di Victoria Pak, saya pikir harus mulai bijak kapan harus berkumpul lebih dari 4 orang. Kalau terpaksa harus ke Victoria Park karena ingin bertemu, silahkan. Namun jangan membuat kerumunan atau kumpulan-kumpulan yang sifatnya permanen agak lama lebih dari 4 orang. Karena saya yakin peraturan ini disertai dengan nanti adalah namanya pengawasan dan punishment. Polisi akan disebar di seluruh tempat-tempat publik termasuk di Taman Victoria. Untuk itu teman-teman, tolong patuhi apa yang menjadi aturan pemerintah Hong Kong. Karena semuanya ini dalam rangka mencegah penyebaran lebih masif lagi. Tidak ada sebenarnya niat itu untuk membatasi kita, tidak ada. Hanya kita aja yang pintar. Libur silahkan tetap, ke Victoria silahkan tetap, namun hindari untuk berkumpul lebih dari 4 orang sebagaimana yang disarankan pemerintah Hong Kong. Begitu Mbak. Kita taati ya Pak ya. Pastinya untuk kebaikan kita semua. Baik, untuk pertanyaan kedua Bu. Sedikit menambahkan untuk pertanyaan pertama bahwa larangan ini memang baru aja ya sebelum kita live di sini. Kemudian memang disertai hukuman denda maksimal itu 25.000 Hong Kong dolar dan pidana maksimal 6 bulan. Jadi ini untuk melarang maksimal 4 orang dan di public place ya. Di tempat umum, kemudian itu tidak boleh lebih dari 4 orang. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua terkait karantina, memang dari Labor Hong Kong sendiri kan sudah mengumumkan bahwa yang mengakomodir, memfasilitasi PMI yang dikarantina adalah majikan. Nah, memang ketika itu dilanggar maka dari pihak labor sendiri yang akan memberikan sanksinya. Karena karena kalau secara umum kita kan tahu secara umum untuk teman-teman bukan hanya PMI, jadi semua warga negara yang ada di Hong Kong yang melanggar peraturan mandatory quarantine ini adalah pidana penjara maksimal 6 bulan dan denda maksimal 25.000. Nah, tentunya ketika ini majikan yang melanggar dengan tidak memberikan fasilitas atau mengakomodasi, maka dari pihak labor yang akan memberikan sanksi tersebut, Mbak Ayu. Dan sebenarnya kita bisa menambahkan sanksi itu karena setiap agen adalah mempunyai kode etik. Kerjasama dengan KJRI ya? Kita bisa menambahkan sanksi itu. Saya lihat beberapa hari ini sudah mulai ada
laporan-laporan bahwa teman-teman yang ada di karantina mungkin mendapatkan fasilitas yang kurang proper. Ini menjadi pengawasan kita juga, ini menjadi concern kita. Kami dengan tim layanan warga ini terus memantau manakala ada agen-agen yang tidak atau majikan yang tidak memberikan fasilitas yang proper, yang layak kepada teman-teman yang dalam fase karantina ini. Kita akan melakukan teguran-teguran dan tindakan-tindakan yang tujuannya meminimalisir pelanggaran-pelanggaran ini. Oke, baik. Kita boleh buka lagi mungkin pertanyaan kali ya, Bu ya. Rame nih kayaknya malam ini. Oke, selamat malam, Pak. Bagaimana kita yang di sini ada sampingan kerja jualan online barang impor dari Indonesia ke Hong Kong untuk orderannya? Apakah ini melanggar hukum atau tidak? Oke, baik. Ini nggak ada namanya ya. Siapa namanya? Jadi begini, kembali lagi diingatkan bahwa teman-teman ini, saya mengasumsikan yang menanya adalah sebagai pekerja migran Indonesia yang tentunya mempunyai visa kerja. Yang dalam visa kerja maupun kontrak sudah jelas pekerjaannya apa, tujuannya apa berada di Hong Kong, sehingga itu yang boleh dilakukan oleh teman-teman. Nah, ketika itu mereka berjualan online, yaitu melanggar hukum karena tidak sesuai dengan peruntukan visa, tidak sesuai dengan kontrak. Jadi kami menghimbau untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ya sebaiknya tidak. Karena memang teman-teman yang ada di sini sebagai pekerja migran Indonesia ya harus mengikuti aturan visa kerja, kemudian kontrak yang telah ditandatangani oleh teman-teman itu sendiri. Ya, selain dari itu Mbak Ina, saya yakin bahwa teman-teman juga dalam berbisnis online ini tentunya harus mempunyai bekal, kemampuan untuk menggunakan fasilitas online dengan baik. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena dari beberapa laporan yang saya terima, terjadilah penipuan yang awalnya adalah jual beli online. Jual beli online yang tidak disertai dengan kemampuan menggunakan fasilitas online dengan baik, akhirnya menjadi korban. Ya, korbannya bisa dari teman-teman sendiri sebagai penjual dan juga teman-teman lain sebagai pembeli. Ya, karena kemampuan bertransaksi secara online ini kan membutuhkan keterampilan yang tidak sebagaimana biasa untuk perdagangan yang sifatnya konvensional. Di luar apa yang dikatakan Mbak In tadi bahwa ini jelas melanggar, ya jelas melanggar, dan teman-teman kami sarankan tidak melakukan itu. Kerja aja yang aman dan nyaman sesuai dengan visa izin tinggal di sini, begitu. Nah, sama mungkin ini ya, ketika teman-teman online ini kan terbatas ya waktunya ya Pak Agung ya. Iya, betul. Jangan-jangan ketika ditunggu transfer atau bagaimana ternyata pas lagi nggak bisa pegang gadget gitu kan, karena kan mungkin teman-teman juga tidak 24 jam mantengin handphone gitu kan, pasti ada saat-saat di mana teman-teman bisa lebih leluasa atau saat-saat teman-teman tidak bisa online. Nah, ini juga mungkin memicu juga ya Pak Agung ya, adanya kesempatan untuk melakukan kayak penipuan dan sebagainya. Apabila nih mudah-mudahan tidak terjadi, apabila teman-teman menghadapi situasi hukum gitu, apa yang harus dilakukan Pak sebagai WNI di Hong Kong? Ya, kita di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong ini mempunyai tim layanan warga pertama. Kedua, kita juga punya desk pengaduan. Ya, teman-teman sobat PMI bisa mengadu di desk pengaduan maupun hotline kita. Nomor hotline kita sudah tersebar di Facebook kita, di YouTube juga ada. Dan saya yakin di kelompok-kelompok dan komunitas mereka sudah ada nomor kita. Saya sarankan teman-teman ketika ada masalah, apapun masalahnya, silahkan konsultasikan, tanyakan, dan mintalah bantuan seandainya memang diperlukan. Kita akan dengan tim layanan warga semaksimal mungkin akan coba membantu menyelesaikannya. Baik teman-teman yang menjadi korban maupun teman-teman yang diindikasi menjadi pelaku suatu kejadian pidana. Melapor itu tidak apa-apa. Ada kami di kepolisian, ada Mbak Ina di kejaksaan, dan juga beberapa konsul lain yang masuk dalam tim layanan warga. Itu Mbak.
dan harus langsung melapor ya Pak Agung ya. Iya, betul. Jangan nungguin. Betul. Ya, betul. Karena betul. seperti kita ketahui alat bukti, barang bukti tentunya mudah bisa segera hilang gitu kan. Jadi ketika teman-teman misalnya mengalami masalah hukum, langsung kontak kami sehingga kita bisa memberikan saran apa yang harus dilakukan. Karena banyak juga karena sudah terlambat melapor ya Pak Agung ya, terlalu lama, kemudian jadi susah juga untuk ditindaklanjuti. Mungkin itu Mbak. Ya nggak perlu takut ya. Betul, itu terkait juga Mbak Ina, terkait juga dengan sistem peradilan di Hongkong tadi. Karena waktu untuk ke pengadilan itu dua kali 24 jam, 48 jam. Jadi waktunya sangat pendek. Ketika Anda lambat meminta atau melaporkan atau meminta bantuan kita juga akan lambat memberikan respon. Untuk itu sebelum sampai diputus pengadilan, alangkah baiknya ketika Anda bermasalah konsultasikan. Memang kami tidak bisa menyelesaikan secara total, paling tidak ada beberapa saran dan pendapat yang bisa dijadikan rujukan, referensi supaya teman-teman agak mendapatkan sedikit pengurangan ataupun tidak sampai masalah itu menjadi berat. Iya, betul. Lebih cepat lebih baik. Iya. Benar, lebih cepat lebih baik. Betul. Saya ingatkan lagi untuk teman-teman bisa menyampaikan pertanyaannya di 94001506. Jangan lupa sertakan nama ya, sekalian dengan pertanyaannya. Oke, dan ada hadiahnya nih. Ada hadiahnya. Saya mau nanya Pak Agung ya. Namanya 500. Nanti jawabnya nih Bu. Yang jawab silakan. Oke, tadi ketika kita menghadapi masalah hukum dan sudah lapor ke KJRI ataupun otoritas terkait, dari KJRI pastinya melakukan langkah pelindungan hukum gitu ya Bu ya. Seperti apa Bu langkah pelindungan dari KJRI? Iya. Jadi pertama-tama ketika memang mengalami kasus hukum, pertama kali lapor, maka kita akan berusaha mencari solusinya. Dalam arti kita misalnya teman-teman ini harus melapor ke kantor polisi, nanti kita akan mendampingi dari pihak polisian Pak Agung ya, atau dari konsuler atau dari salah satu dari kami, dari tim perlindungan warga ini. Kemudian ketika memang teman-teman harus ke pengadilan, maka kita juga akan mendampingi untuk memastikan bahwa teman-teman mendapat proses peradilan yang benar. Karena peradilan di Hong Kong menurut saya sih sebenarnya sudah cukup baik, karena teman-teman ini juga berhak didampingi dan wajib didampingi oleh penerjemah. Sehingga di sini kesulitan utama adalah bahasa. Bahasa Kanton maupun bahasa Inggris. Nah, teman-teman juga wajib didampingi penerjemah pada saat diperiksa baik di polisi, di imigrasi maupun di custom. Kemudian pada saat di pengadilan juga wajib didampingi penerjemah bahasa Indonesia, sehingga teman-teman juga mendapat pengetahuan atau pemahaman mengenai apa sih yang mereka lakukan seperti itu. Jadi kita selalu mendampingi dalam setiap tahapnya, begitu ya Pak Agung ya? Betul. Pastinya memastikan hak-haknya terpenuhi, hak-haknya terpenuhi. Oke, kita sudah ada pertanyaan lagi, sepertinya kita bacakan. Baik, selamat malam Pak. Bagaimana jika kita terjerat kasus lupa bayar saat belanja karena kelupaan dan berakhir dengan pelaporan kasus pencurian? Baik. Iya. Ini menarik. Kadang terjadi. Ini menarik. Ini Bu. Beberapa hari beberapa waktu ini kita ada beberapa kasus ini dan pelakunya bukan hanya teman-teman maaf sobat PMI, tapi ada juga teman-teman mahasiswa yang memang secara finansial sebenarnya tidak membutuhkan barang itu, tapi mungkin ada iseng dan sebagainya. Ya, iseng pengen coba ngetes keamanan toko di Hong Kong dan sebagainya, dan itu terjadi. Namun jangan khawatir teman-teman, ya, saya tidak merestui ketindakan itu, tapi seandainya ada yang mengalami seperti itu, segeralah kalian melapor atau mengadu kita, bukan melapor, mengadu kita. Nanti kita akan coba berikan saran, ya. Kita akan berikan saran. Biasanya permasalahan seperti ini bisa diselesaikan dengan membayar denda. Namun memang akan melalui proses peradilan. Ya. Namun ketika pertama proses ini berlangsung, polisi akan mengambil keterangan. Dan teman-teman nggak usah takut ketika polisi memanggil atau kalian dibawa ke kantor polisi, tidak perlu takut. Katakan aja bahwa saya melakukan itu, saya hilaf, saya merasa bersalah,
dan saya akan mematuhi apapun yang menjadi keputusan pengadilan nanti ya. Ketika Anda sudah melakukan seperti itu sudah satu poin bahwa ada penyesalan atau ada pengakuan. Nah, karena ada pengakuan dan penyesalan inilah nanti hakim akan memberikan keringanan. Biasanya akan menjadi hukuman denda saja. Anda akan diharuskan membayar sejumlah barang yang Anda ambil, plus mungkin denda sedikit sebagai pengingat supaya Anda tidak melakukan seperti itu lagi. Jadi jangan takut, laporkan saja atau beritahukan saja kepada kita. Nanti kami akan bantu. Nanti kami akan coba asistensi sampai ke proses peradilannya. Ya, mungkin gitu. Sedikit menambahkan juga Pak Agung dan Mbak Ayu dan teman-teman sekalian bahwa memang kembali lagi kita ingatkan bahwa setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Betul. Apakah itu lupa atau tidak sengaja atau tadi seperti kata Pak Agung iseng-iseng nyoba gitu kan, iseng-iseng berhadiah gitu kan. Karena memang mungkin teman-teman melihat di toko ini tidak ada pengawasnya nih, mungkin security cuma di ujung atau malah nggak ada sama sekali gitu kan, tapi mereka ada CCTV-nya yang kita pun tidak tahu lokasinya ada di mana. Jadi sebaiknya kembali kita ingatkan untuk tidak mengambil, karena walaupun memang banyaknya hukumannya adalah denda, tapi nama teman-teman sudah tercatat. Itu yang perlu diingat. Sehingga akan menutup kemungkinan teman-teman untuk bekerja lagi di sini. Nah, itu mungkin yang menjadi pengingat teman-teman semua. Jadi supaya lebih berhati-hati, lebih fokus ya, jangan terus tiba-tiba lupa gitu kan. Itu kan lupa itu kan karena kurang fokus kali ya. Jadi tiba-tiba jadi lupa membayar atau bagaimana. Nah, yang penting adalah bahwa apapun kejadiannya, ketika teman-teman sudah melakukan tindak pidana dan sudah sampai ke pengadilan dan sudah terbukti misalnya dihukum baik itu denda atau hukuman penjara atau apa, nama teman-teman itu sudah tercatat. Betul. Nah, itu yang akan menyulitkan nanti teman-teman ketika teman-teman akan bekerja lagi kembali ke Hong Kong. Itu Pak Agung ya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya teman-teman. Kami terbuka sekali pastinya dengan pertanyaan teman-teman semua, tapi kami ingatkan WhatsApp kami terbuka hanya via teks untuk WhatsApp ya, jadi tidak menerima telepon sejauh ini. Jadi supaya bisa ditayangkan juga untuk kita bahas bersama gitu ya. Jadi mohon kirimkan pesan tertulis gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nih sepertinya. Oke. Saya Lili dari Sheng Shui. Saya mau bertanya terkait mengundang penceramah atau ustadz ke Hong Kong. Apakah PMI mengundang penceramah dari luar Hong Kong untuk kegiatan intern majelis itu ada aturan khusus? Lalu yang kedua, jika mengundang untuk event besar dan umum serta berbayar, apakah ada aturannya? Jika melanggar aturan, apakah membahayakan PMI? Ya, baik Mbak Ayu, ini bagian saya. Jadi perlu dijelaskan nggak? Meskipun saya tidak mengetahui siapa yang bertanya, tapi saya pastikan bahwa yang bertanya menjadi anggota majelis ya, karena memang pengajuan untuk mendatangkan ustadz atau penggunaan masjid untuk ceramah itu memang harus dari komunitas, dari komunitas yang mengajukan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, untuk lengkapnya nanti Ibu Lili tadi bisa nanti hubungi saya di 52944184 ya. Saya akan jelaskan. Cepat. Ya. 52944184. Nomor saya ada di Facebook kok. Lihat ya. Jadi secara umum saya bisa jelaskan bahwa karena ada detail-detailnya Pak Agung. Saat ini tidak dulu ya, jangan, karena ada peraturan dari pemerintah, jangan mengundang dulu. Nanti ketika aturannya sudah diturunkan, nah cara mengundangnya adalah teman-teman dari beberapa komunitas atau majelis ini silahkan untuk mengajukan pertama minta rekomendasi dari POSMI. POSMI ini adalah Persatuan Organisasi Muslim di Hong Kong. Ini adalah organisasinya para PMI yang bergerak dalam bidang keagamaan. Ini adalah induknya. Anggotanya adalah beberapa majelis dan komunitas keagamaan. Nah, ajukan ke mereka dulu. Kalau seandainya organisasi tersebut tidak mempunyai badan hukum, bisa menggunakan badan hukum dari POSMI itu. Selanjutnya nanti diajukan kepada kami di KJRI untuk diverifikasi apakah memang organisasi tersebut terdaftar di kita
apakah kita sudah mempunyai struktur organisasi dan sebagainya supaya kita tahu mereka siapa dan sebagainya, bukan untuk pengawasan kita, tetapi sebagai sarana bantuan kita ketika nanti mendatangkan tamu dari Jakarta, dari Indonesia. Kita tahu, oh tamunya si A, si B. Ketika ada pertanyaan dari imigrasi, kita bisa memberikan klarifikasi. Dan selanjutnya baru diajukan ke Muslim Union Hong Kong. Mereka lah nanti akan memberikan itu. Terakhir, Muslim Hong Kong nanti mereka mengajukan pada pihak keamanan. Pihak keamanan lah nanti yang melakukan action baik di bandara maupun di tempat-tempat acara. Kira-kira seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti Bu Lili bisa hubungi saya atau staf kami di konsul kepolisian. Ya, tadi Bu Lili juga sempat nanya, jika melakukan pertemuan lalu memungut bayaran, boleh nggak Pak seperti itu? Ya, saya katakan tidak boleh, karena ini kalau memungut bayaran sudah menjadi bisnis. Kalau sudah menjadi bisnis, lain lagi izinnya, izinnya lain lagi dan pihak penyelenggara acara harus melaporkan ini ke pihak custom. Karena ada teks di situ dan juga nanti ke imigrasi ada imbasnya bahwa yang bersangkutan datang harus dengan visa bekerja. Jadi itulah yang perlu diperhatikan teman-teman pekerja migran di Hong Kong ini. Berarti kira-kira boleh tapi free gitu Pak Agung ya? Kalau persyaratan semua dipenuhi. Iya, betul. Free sifatnya adalah untuk religious activities. Dan tidak memungut biaya dan sebagainya. Tidak ada nilai uang di situ. Oke, baik. Kita ke pertanyaan terakhir sebelum. Oke, selamat malam Bapak dan Ibu. Assalamualaikum. Sebelumnya terima kasih. Yang saya tanyakan bagaimana hukum yang part time ke saudara majikan atau ke orang Hong Kong sendiri sebelumnya. Part time. Baik. Part time ke keluarga dari majikan. Jadi mungkin seperti yang tadi sudah dijelaskan pada saat ada yang menanyakan gimana kalau dia melayani penjualan online tadi ya, bahwa teman-teman dalam visa kerja maupun kontrak kerja adalah bekerja di satu orang majikan. Dalam arti dalam kontrak itu kan ada nih nama majikannya dan rumah alamat apa, kemudian dengan tugasnya apa saja. Nah itu berarti bahwa teman-teman hanya boleh bekerja di rumah tersebut dan dengan majikan tersebut. Jadi itu tidak ada tawar-menawar nih. Nggak bisa juga misalnya yang bersangkutan bekerja part-time di keluarga majikan walaupun itu keluarga tapi beda rumah. Jadi itu tidak boleh karena sudah jelas dalam kontrak kerja bahwa tugas-tugasnya apa saja dan itu yang harus dilaksanakan oleh teman-teman PMI sehingga tidak boleh untuk bekerja part-time di tempat lain selain yang ditentukan dalam kontrak kerja. Mungkin perlu saya tambahkan sedikit Mbak Ina. Ini juga dalam kerangka perlindungan pegawai kerja migran itu sendiri. Coba Anda bayangkan kalau seandainya Anda melakukan pekerjaan di luar tempat yang tertulis dalam kontrak. Ketika Anda ada masalah di sana, itu tidak akan di-cover. Tidak ada yang memayungi. Tidak ada perlindungan di sana. Itu yang menjadi concern kita. Makanya saya sarankan teman-teman yang dipekerjakan di tempat lain atau melakukan part-time, berhati-hatilah atau kami tidak menyarankan. Kalaupun terpaksa, ya itu menjadi resiko sendiri ya. Iya. Karena secara kontrak itu kan yang jadi landasan perlindungan kita ya. Ketika bekerja di luar dari itu, mestinya khawatirnya akan jadi tidak terlindungi. Betul. Aspek perlindungan. Oke, baik. Bu Ina, sebelum menutup mungkin ada pesan terakhir untuk teman-teman. Iya betul. Jadi kembali lagi kami ingatkan bahwa ketika teman-teman berada di Hong Kong yang memang sistem hukumnya berbeda, kemudian budaya berbeda, maka sudah sepatutnya jika teman-teman juga mematuhi hukum. Jangan sampai teman-teman berbuat sesuatu yang ternyata melanggar hukum, maka kadang akan merugikan teman-teman sendiri. Dan teman-teman harus mengingat kembali tujuan teman-teman berada di Hong Kong. Saya yakin teman-teman semua pekerja migran Indonesia maupun WNI yang berada di Hong Kong ada tujuannya nih ke sini. Ada yang ingin membantu orang tua, kemudian ada yang ingin usaha catering atau lain sebagainya. Nah, ingat-ingatlah tujuan tersebut karena apabila teman-teman melanggar hukum, suatu saat melanggar hukum, maka tujuan itu tidak akan tercapai. Itu yang perlu diingat teman-teman. Jadi
Karena kita selalu menghimbau ini, karena kita cuma bisa menghimbau ya, menghimbau supaya teman-teman ini benar-benar bekerja sesuai dengan apa yang dalam kontrak kerja, kemudian mengikuti semua aturan yang ada di Hong Kong, karena ketika tidak mengikuti aturan, semua tindakan ini tentunya ada konsekuensinya. Saya yakin teman-teman juga sudah mengetahui hal tersebut. Ketika itu dilanggar, maka pasti ada konsekuensinya dan pasti akan merugikan teman-teman semua. Mungkin itu yang perlu diingat. Ya. Jangan lupa juga tetap waspada. Iya, betul. Iya. Oke. Mbak Ayu ya, saya akan coba mengulang, ada aturan baru dari pihak imigrasi Hong Kong. Mungkin ini akan berguna buat teman-teman. Aturan ini mulai berlaku tanggal 25 kemarin sebenarnya pukul 00 ya. Ini terkait dengan keluar masuknya teman-teman PMI ya. Ya. Terkait ini betul. Juga ya Pak Agung. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi demi mencegah kasus impor ini lebih lanjut dan untuk memutus rantai transmisi virus global dan lokal sejauh mungkin, pemerintah Hong Kong sejak tanggal 25 Maret 2020 menerapkan beberapa aturan sebagai berikut. Ini berlaku selama 14 hari ke depan. Pertama, semua non-Hong Kong resident yang datang dari luar negeri dan wilayah sekitar dengan penerbangan akan dilarang masuk ke Hong Kong. Non-Hong Kong resident. Yang kedua, non-Hong Kong resident yang datang dari mainland, Macau dan Taiwan akan ditolak masuk ke Hong Kong jika mereka pernah dan telah melakukan perjalanan ke luar negeri dalam waktu 14 hari terakhir sebelum kedatangan. Selanjutnya, semua pelayanan transit di Hong Kong International Airport akan ditutup sementara. Jadi tidak ada transit pesawat dari luar ke Hong Kong. Dan selanjutnya adalah semua orang yang datang dari Macau dan Taiwan, termasuk bagi Hong Kong dan non-Hong Kong resident, akan diharuskan untuk melakukan karantina selama 14 hari. Yang mana ini berlaku juga bagi setiap orang yang masuk ke Hong Kong dari mainland. Begitu. Ada pengecualian Mbak Ina? Iya, kemudian ada pengecualian. Jadi dengan pertimbangan situasi praktis, ada orang yang dibebaskan dari pembatasan imigrasi dan atau persyaratan karantina yang telah dibacakan oleh Pak Agung. Yang pertama adalah warga Macau yang terdaftar di bawah perjanjian antara pemerintah daerah administrasi khusus Macau dan pemerintah Hong Kong, bahwa mereka akan segera kembali ke Macau dengan bis setelah masuk Hong Kong. Kemudian yang kedua adalah anggota kru pesawat yang perlu perjalanan bolak-balik ke dan dari tempat asing untuk pelaksanaan tugas yang diperlukan atau awak kapal barang. Yang ketiga adalah pejabat pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintah termasuk personil pos konsuler. Yang keempat adalah pasangan dan anak kecil warga Hong Kong. Dan yang terakhir adalah personil yang terlibat dalam pekerjaan anti epidemi dan didukung oleh pemerintah Hong Kong SAR. Jadi hanya ada 5 ya yang pengecualian dari yang 4 itu mereverse 1 sampai dengan 3 ya. Iya, betul. Itu Mbak. Baik. Terima kasih sekali Pak. Satu lagi pesan saya ya. Saya lupa. Nambah lagi nih Pak Agung. Saya lupa. Ya, bagi teman-teman yang mengalami permasalahan penipuan online ataupun kejahatan online, ya, kami persilahkan untuk langsung mengakses situs yang dimiliki oleh Barreskrim Polri, ya, yang dimiliki oleh Barreskrim Polri. Teman-teman bisa melaporkan melalui patrolisiber.id, ya, www.patrolisiber.id. Nah, nanti di situ ada link laporkan, ya, di situ link laporkan. Nah, disitulah Anda bisa menyebutkan siapa Anda dan apa masalahnya. Apakah ini nanti langsung ditindaklanjuti? Tidak. Karena ini adalah bank data dulu. Nanti data-data yang Anda sampaikan dalam link laporkan itu akan diverifikasi oleh pihak penyidik. Penyidik akan melihat apakah pelaporan Anda itu memenuhi kaidah-kaidah yang memuat semua unsur-unsur pidana. Jika itu memuat dan buktinya cukup, Anda akan dihubungi oleh penyidik. Makanya di situ nanti Anda harus tinggalkan, termasuk kontak numbernya. Termasuk mungkin kalau Anda punya sosial media boleh dicantumkan agar bisa dihubungi, karena ini sifatnya adalah global, di seluruh dunia WNI bisa melaporkan ke situ. Ke link tadi itu tidak susah. Saya rasa teman-teman PMI Hong Kong ini sangat melek gadget dan tahu bagaimana cara menggunakan
fasilitas online, begitu Pak Ayu. Jadi teman-teman yang menghadapi bukan menghadapi, mungkin menjadi korban penipuan online online yang melibatkan ini untuk dunia cyber ya Pak ya. Siap, jadi di media sosial gitu yang mengalami kejahatan ya. Dia menjadi korban. Kejahatan dunia maya lah ya. Dunia maya gitu. Itu dapat langsung mengklik ke link yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung. Baik, kita kurang lebih sudah 1 jam ngobrol bareng. Nggak kerasa ya. Mudah-mudahan jadi pengetahuan baru untuk teman-teman nih. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selalu hati-hati dan waspada ya Bu ya. Terima kasih banyak untuk para narasumber Bu Inneke, Pak Agung atas waktunya malam ini. Juga terima kasih banyak untuk teman-teman yang stay tune terus nonton Ngopi Instan baik episode sebelumnya maupun episode sekarang. Kita pastinya akan kembali lagi ketemu sama teman-teman di episode Ngopi Instan selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap nonton kita. Sampai jumpa. Kita minum dulu. Ini pemain cek kelihatan aja.